Sekarang kita belajar menurut Montessori. Ini sebenarnya tulisan-tulisan beliau di akhir-akhir usia beliau. Jadi meskipun nanti teorinya banyak, yang beliau tinggalkan ya warisan paling berharga tentang pendidikan anak-anak. Tapi menurut beliau, perkembangan manusia itu mengalami 4 fase. Yang di titik ini mungkin pola dan model pendidikannya tidak sama. Yang pertama, fase pengembangan diri individu. Ya ini anak yang baru lahir mungkin sampai remaja. Jadi di sini anak mulai membentuk dirinya, lahir maupun batin. Di sini akalnya perlahan-lahan mulai tumbuh, termasuk kepekaan sosialnya mulai muncul. Ini namanya fase pengembangan diri individu. Ini fase paling basic. Nanti kalau dalam teorinya Montessori, ini fase yang melapisi segalanya. Tidak beres di fase ini, nanti akan banyak ketidakberesan di fase selanjutnya. Terbentuknya watak, karakter, gayamu hari ini itu sebagian besar dibentuk di fase awal ini. Maka perhatikan adik-adik kita ya, usia kalau di Montessori 0 sampai 6 tahun. Ini fase emas untuk membentuk seorang manusia. Maka fase ini harus sangat diperhatikan. Yang kedua, fase perkembangan sosial. Kalau ini individunya sudah jadi, dia mulai berinteraksi dengan yang lain. Mulai ngerti konvensi-konvensi. Oh, kalau di tempat ini saya harus begini, tidak boleh begitu. Kalau di depan orang banyak, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Fase perkembangan sosial. Mereka mulai belajar keterampilan sosial. Biar saya disukai banyak orang, saya harus begini. Saya harus jadi anak yang sopan. Sopan itu begini kalau di tempat saya. Ini fase perkembangan sosial. Kemudian fase awal dewasa. Kalau fase awal dewasa ini kita mulai milih-milih jalan hidup. Mulai cari referensi-referensi. Aku harus ngapain besok? Aku ingin jadi apa? Ini mulai hidupmu yang sudah mulai terbentuk di fase awal dewasa. Kalau di fase-fase sebelumnya masih menjelajah, tapi di fase ini mulai kelihatan bentuknya. Di fase-fase awal kayak dulu waktu kecil kalian kalau ditanya cita-citanya besok jadi apa, itu kan jawabmu asal saja, sakmunine sak senengmu. Polisi, dokter dan macam-macam. Tapi begitu saat ini mungkin usia-usia kalian ini ya mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus ya atau yang tidak lulus. Ini fase menuju dewasa. Yang itu kalau ditanya mesti kalian sudah mulai tolak-tolak, sudah mau jadi apa besok mas? Wah tidak tahu ya Pak. Kamu mulai sudah. Ini kamu mulai ngerti bentukmu yang sejati, mulai ngerti dirimu yang asli. Itu membuatmu agak ragu-ragu. Makanya tadi saya bilang ini ngaji, ini pengayaan ya. Maksudnya kalian kan ini sedang akan memutuskan nanti warna hidupmu seperti apa. Itu banyak sekali butuh referensi-referensi. Sekarang kamu tidak seberani dulu. Kalau dulu santai saja bilang dokter Pak, sekarang tidak berani sudah. Iya kan. Ya, apalagi kuliahmu. Saya dulu sih ingin jadi dokter Pak, saya kuliahnya filsafat Pak. Gimana caranya jadi dokter? Dukun mungkin bisa dikit-dikit. Bagian ngeramal-ngeramal itu ya. Baik, nah puncaknya fase dewasa. Fase dewasa ini sudah mulai masuk pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang hakikat diri. Siapa aku? Spiritualitas mulai menguat. Ini fase dewasa sudah. Biasanya fase dewasa ini mengemuka ketika fase awal dewasa tadi perlahan-lahan beres. Kalau masih belum beres, mungkin ada sisi-sisi kedewasaanmu yang muncul yang
refleksi mendalam dan lain sebagainya, tapi tetap tidak prioritas. Prioritasmu mesti lebih ke kapan saya harus kerja, enaknya kerja apa, kok sampai umur sekian tidak ketemu-ketemu jodoh dan lain sebagainya. Pikiranmu kan masih sibuk di situ-situ, tidak jauh-jauh dari situ. Nanti kalau sudah dewasa, baru kamu tanya pertanyaan-pertanyaan mendalam. Enggak kok Pak, saya sejak muda dulu, sejak SMA sudah bahas yang dalam-dalam kok Pak. Iya, biasanya enggak prioritas. Jadi ada yang lebih kamu pentingkan, meskipun tidak kamu tinggalkan sisi-sisi kedewasaan ini. Ya misalnya pas ngaji gini sih pertanyaan mendalam, tapi keluar dari sini sudah mikir, aduh tugasku belum selesai, aduh makalahku belum beres, aduh skripsiku kok enggak barbar. Itu kan ketika keluar dari sini, karena memang di fase ini kalian belum fix, belum jadi. Beda dengan kalau nanti kalian sudah selesai, oh ternyata saya itu oleh Allah ditetapkan nikah dengan ini tuh. Oh ngerti dulu, sejak dulu tak lamar kalau cuma dengan ini misalnya. Oh ternyata pekerjaannya cuma ini tuh. Nah itu kamu baru mulai jadi. Itu biasanya mulai fase dewasa. Jadi ini dasar berpikirnya Montessori yang nanti dia menyimpulkan dari 4 fase ini yang paling kunci dan paling berpengaruh fase awal. Fase ketika kita membangun diri, membentuk diri. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita awali dari sini. Lah terus gimana caranya mengelola fase paling awal itu? Ayo dipahami asumsi-asumsinya dulu. Yang pertama, ini persis saya bilang tadi. Anak kecil itu jangan hanya dilihat tubuhnya. Kalau dilihat badan sama tubuhnya, ya dia kecil. Tapi lihatlah dia di sisi potensinya. Dia ini tidak mewarisi hal instan seperti hewan, tetapi dia ini punya potensi manusia yang harus dikembangkan. Jadi asumsi yang nomor 1 adalah, seperti saya bilang tadi, kita itu sebagai manusia penuh dengan potensi. Kalau pakai bahasa filsafat Islam dulu kan manusia itu ada unsur nabatinya, ada unsur hewaninya, ada unsur natikohnya. Bahkan ada kosmos dalam diri kita. Wong kita ini mikrokosmos, alam semesta makrokosmos. Betapa kompleksnya diri kita. Bahkan kalau dalam dunia tasawuf ada unsur ilahiyahnya segala dalam diri kita. Berarti ada potensi ketuhanan. Nah potensi sebanyak ini tidak bisa aktual, tidak bisa muncul kalau tidak melalui jalur pendidikan yang tepat. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua, selain potensi, setiap anak punya kecenderungan bawaan psikologis sendiri-sendiri. Jadi dia ini punya gaya dan bawaannya sendiri yang tidak semua orang sama. Ini asumsi kedua. Jadi kalau kita mau mendidik anak-anak usia 0 sampai 6 tahun tadi, kita harus observasi dulu anak ini kecenderungannya seperti apa, gayanya seperti apa, model yang bisa dekat dengan dia, yang membuat dia nyaman apa dan lain sebagainya. Yang ini tidak sama setiap anak. Kalian juga kan tidak sama. Dulu waktu kita pernah belajar kalau tidak salah di Paulo Freire itu kan yang ada gambar seorang guru di depan monyet, di depan harimau, di depan ikan, di depan burung itu kan. Jadi gurunya satu di depan, tapi ada monyetnya, ada burungnya, ada buayanya, ada harimaunya. Terus ujiannya satu, barang siapa yang bisa naik ke pohon itu dia dapat nilai tinggi, dia lulus. Kalau ujiannya naik ke pohon, yang lulus ya bangsane monyet, burung itu, tapi ikan tidak mungkin lulus. Jadi ujiannya cuma satu, diseragamkan, padahal potensinya beda-beda.
Ini yang dimaksud Montessori. Setiap anak kecenderungannya beda-beda. Mungkin ada yang pinter matematika, tapi begitu bagian IPS apa bahasa Indonesia yang agak nalor, buntu dia. Nilai matematikanya 9, tapi bahasa Indonesianya 3. Itu kan akhirnya diakumulasi jadi rendah. Terus dia jadi tidak lulus. Karena bahasa Indonesia itu kan rasanya kayak mudah, tapi kalian kan kadang ya pening itu, ada kalimat majemuk bertingkat, ada itu puyeng kamu belajarnya. Nah, hanya orang yang mungkin memang bakatnya di situ mampu, tapi di luar itu dia akan sulit. Nah, masing-masing anak ada kecenderungan, gaya, bakat, yang itu bahkan mungkin kecenderungannya sama, tapi kecepatannya beda. Sama-sama pinter matematika, cuma yang ini agak pelan-pelan tapi pasti jawabannya. Kalau ini agak cepat ngitungnya, keliru diulang lagi, dan itu pun masih lebih cepat dari yang pelan tadi. Setiap anak ada gayanya sendiri. Nah itu maka asumsi kedua, ya setiap anak punya rutenya sendiri, tidak bisa diseragamkan. Yang ketiga, anak-anak itu hakikatnya belajar dari lingkungannya, dari interaksinya dengan apa yang ada di sekelilingnya. Maka dalam pandangannya Montessori, daripada dia kita suruh duduk di meja terus kita ceramahi, lebih baik kita biarkan saja dia terjun, belajar dari apa saja di sekelilingnya, tapi kita siapkan apa saja itu. Jadi kalau kita ingin anak kita pinter apa, kita siapkan di sekelilingnya. Mungkin yang merangsang dia untuk menghitung, merangsang dia untuk berpikir ini, berpikir itu, tapi kita siapkan. Itu nanti jadi basisnya metode Montessori. Jadi jangan hanya kita suruh, coba tak kasih tahu ya, ini definisinya, ini tidak begitu. Jadi jangan diceramahi. Kalau diceramahi mungkin dihafalkan, tapi itu tidak lama. Biarkan dia menemukan kebenarannya sendiri, menemukan pengetahuannya sendiri, menemukan rasa ketertarikannya, rasa ingin tahunya sendiri. Hidupkan curiosity-nya. Biar saja, mungkin akhirnya dia cerewet, mungkin akhirnya dia usil, monggo saja. Yang dari situ dia dapat banyak pengetahuan. Karena kadang-kadang kita itu agak sering saya ceritakan ya, kita sering membunuh justru rasa ingin tahu mereka. Biasanya anak kecil-kecil itu kan agak cerewet. Begitu akalnya tumbuh itu kan dia tanya macam-macam. Ini apa? Itu apa? Kita nunjuk lingkungan sekelilingnya kan. Lihat laptop ini apa ya? Terus di otak atik. Lihat mikrofon ini apa? Di otak atik. Kan terus kita jengkel. Nah, mungkin kita bentak dia. Kita ajari dia, kita wanti-wanti dia. Kayak gitu ndak sopan ya. Kayak gitu ndak boleh ya terus. Akhirnya sampai pada kesimpulan mungkin anak ini merasa, oh kalau begitu anak baik itu harus pendiam. Oh anak baik itu harusnya ya agak tidak terlalu lincah, tidak terlalu aktif. Pokoknya diam saja, disuruh manut, anak patuh, anak baik. Ketika mindsetnya terbentuk seperti ini, ya sudah, rasa ingin tahunya terbunuh sudah. Begitu dia ingin tahu, dia merasa, jangan nanti kalau saya tanya dianggap anak yang cerewet, anak yang banyak tanya, tidak patuh. Dan mungkin itu terbawa sampai bangku kuliahmu. Dosennya sampai capek bilang, ada yang tanya, diam semua. Ada yang tanya, tidak ada yang tanya. Sudah paham? Belum Pak. Lah terus tanya, oh yang kamu tidak paham itu apa? Tidak tahu Pak caranya tanya. Jadi kamu tidak dilatih sejak kecil. Jadi kita sering tidak sadar menciptakan lingkungan yang membungkam rasa ingin tahu anak-anak kita, adik-adik kita. Maka dari situ dikenal nanti namanya metode Montessori.
Nanti ini sebelum kita bahas filosofinya ya. Jadi ini nanti dikenal sebagai metode Montessori. Jadi cara mendidik anak dengan gaya Montessori. Boleh nanti kalau ada yang ingin membandingkan model Montessori ini dengan model yang lain, termasuk dengan hari ini kan terkenal sekali kurikulum Merdeka Belajar. Ini bagi saya mirip dengan itu, tapi untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, itu bagi saya lebih penting diawali dari usia awal ini. Apa sih bentuk pendidikan metode Montessori itu? Yang pertama apa? Kita sediakan suasana pembelajaran yang menstimulasi, mendorong mereka untuk ingin tahu dan sampai akhirnya mereka tahu sesuatu. Biarkan anak-anak belajar dari lingkungannya, tapi lingkungannya ini kita kondisikan. Ya kalau gak dikondisikan hari ini nanti tidak karu-karuan. Nanti, ya biarlah aja lah bu adik biar belajar sendiri. Tapi ya tiap hari yang ditonton kamu yang tiktokan, ibu yang sedang asik nonton drakor, terus bapaknya, ya dia kalau lihat itu terus ya belajarnya itu. Ayo dikondisikan, ciptakan lingkungan yang menstimulasi otaknya, mendorong dia untuk ingin tahu dan belajar. Jadi bentuknya lebih pada kita hanya mengawasi terus biarkan dia belajar sendiri. Kita ciptakan lingkungan yang cocok untuk dia. Ranahnya ada 5. Ini formalnya sebenarnya, ini prakteknya. Saya bilang tadi ya Montessori kan teorinya, metodenya banyak digunakan. Biasanya sekolah-sekolah yang pakai pendekatan Montessori itu menggarap 5 ranah ini. Ini bisa saja kalian imitasi di rumah kalian masing-masing. Boleh ciptakan rumah dengan model Montessori. Yang pertama apa? Practical life. Practical life itu ini sederhananya melatih mereka untuk mampu melakukan hal-hal praktis yang membuahkan kemandirian mereka. Latihan pakai baju sendiri misalnya, mandi sendiri dan lain sebagainya. Ini practical life. Makan sendiri. Jadi biar saja mungkin makan sendiri di awal terus makanannya jatuh semua, nasinya kececeran semua. Tidak apa-apa, pelan-pelan sampai di titik mereka bisa makan sendiri. Jangan dimarahi, biarkan dia eksplorasi. Biarkan dia ngerti betapa tidak nyamannya makan sambil kececeran. Sampai dia belajar kemudian, oh iya ini jangan sampai hati-hati, tidak kececeran. Ini practical life. Sampai dia mandiri. Kadang-kadang kita kan tidak telaten. Pinginnya bantu terus. Ya kalau dibantu terus ya dia tidak belajar. Siapa tahu nanti jadi ketergantungan. Mau apa-apa nunggu. Mau makan nunggu nanti kan disuapi. Kalau tidak disuapi akhirnya dia nangis karena dibiasakan dibantu. Yang kedua selain practical life adalah sensorial. Sensorial itu yang berhubungan dengan panca indera. Pendengaran, penglihatan, meraba, menyentuh dan lain sebagainya. Optimalisasi panca indera yang dimiliki, kemampuan pengelolaan pendaya gunaan. Mungkin tentang warna, mungkin tentang mendengar ini, mendengar itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, matematika, hitung-hitungan. Ini kan yang membuat kalian trauma itu kan sampai hari ini. Karena matematika itu kalian belajarnya langsung masuk di kelas, dikasih rumus, disuruh menghafalkan, diminta menerapkan. Jadinya matematika itu selalu ngeri hafalan rumus mesti. Bisa dikondisikan familiaritas kedekatan dengan matematika sejak kecil. Hitung-hitungan, 1 piring tambah 1 piring jadi 2 piring.
1 sendok tambah 1 sendok jadi 2 sendok. Ini menarik. Oh, banyak orang datang. Bedanya apa? Banyak sama sedikit. Bedanya. Ini kan fun matematikanya. Belajar dari lingkungan. Yang keempat, ranahnya adalah cultural. Jadi tentang budaya, lingkungan sekelilingnya. Ketemu orang yang lebih tua, salim ya. Ketemu yang muda, tidak boleh gegeran ya, cultural. Jadikan dia manusia yang berbudaya. Ngerti adatnya hidup. Dan yang kelima tentu saja bahasa. Bahkan kata Montessori, yang diserap anak pertama itu biasanya bahasa. Yang anak belum bisa jalan, itu kan belum bisa ngomong banyak dan lain sebagainya, itu pendengarannya fungsi dulu, dia mendengarkan bahasa dulu. Makanya kalau lingkungannya isinya orang misuh-misuh terus, ya jangan heran, cara ngomong, diksi dan lain sebagainya niru. Mungkin tidak hanya kata-katanya, mungkin intonasinya juga begitu. Kenapa ya orang daerah sana kalau ngomong tinggi-tinggi, tinggi semua, jangan-jangan. Ya karena memang yang didengarkan itu. Atau yang daerah sini kok lembut-lembut. Dan rata-rata begitu semua, ya karena memang dia menyerap itu dari lingkungannya sejak anak-anak. Nah, mulai garap ranahnya. Saya tidak tahu kalau usia-usia kalian ini bisa tidak ya dimulai dari nol terus diajari lagi. Kayak anak kecil biar beres kok. Kelihatannya hidupmu banyak yang tidak beres. Ayo, kalau komputer itu di reset, diinstal ulang gitu ya biar jernih lagi. Kita mungkin terlalu banyak menyerap yang tidak beres. Tujuan utamanya apa? Discovery and liberation of child. Discovery itu menemukan. Kita temukan mutiara yang berharga dari anak ini. Kalau dalam bahasa agama, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu, menghadirkan sesuatu itu sia-sia. Pasti sangat bernilai, pasti sangat penting, pasti sangat berharga. Tergantung kita bisa menemukannya atau tidak, menghidupkannya atau tidak. And liberation itu kita bebaskan dia sesuai potensinya. Tidak kita penjara dia dalam keinginan-keinginan kita, cita-cita kita, target kita, misi, ambisi kita. Biarkan dia dengan keinginannya, biarkan dia dengan keunikan, keistimewaannya. Jadi ini tujuannya itu, metode ini. Jadi anak tidak dibiasakan diatur-atur, dilarang-larang sejak kecil. Tapi dibiasakan mandiri, memutuskan sendiri, memilih sendiri, mengerjakan apa-apa sendiri. Nah ini istilahnya discovery and liberation of child. Diharapkan nanti lahir anak yang mandiri, tanggap lingkungan, punya banyak kemampuan ini itu, disiplin, kreatif, mampu bersosialisasi. Ini kalau diucapkan itu indah ya, kalau ada anak kayak gini. Cuma ya prosesnya perlu sabar. Banyak di antara kita itu kan yang tidak sabar, pinginnya instan terus. Gimana caranya Indonesia ini 2-3 tahun ke depan itu bisa pendidikannya melampaui? Tidak bisa. Harus ada step-step, tahapan-tahapannya. Jadi harus tahu ini dulu baru ini. Kalau sudah tercapai ini, target selanjutnya. Karena saya lihat kadang-kadang saya jadi dosen sekian tahun terakhir ini kurikulum itu ganti 3-4 kali. Saya tidak mempermasalahkan yang bagus yang mana. Insya Allah bagus semua. Cuma ganti kurikulum berapa kali pun ya saya ngajarnya ya gitu-gitu aja. Mungkin dosen yang lain, guru yang lain juga begitu. Karena ketika ganti kurikulum yang berubah
administrasinya. Jadi bukan kualitas orientasinya. Jadi guru-guru mikirnya gimana cara bikin ini yang benar, cara bikin itu yang benar. Begitu masuk kelas, ya kaya biasa ya. Nah ini yang mungkin perlu evaluasi. Jadi baik. Jadi kuncinya di tadi ya, discovery and liberation. Strateginya memberi kesempatan anak untuk bereksperimen, meneliti, menelaah, melakukan sesuatu. Salah ya ndak apa-apa, nanti diperbaiki lagi. Keliru ya ndak apa-apa, nanti diluruskan. Jadi, ya kalau kayak bahasa iklan itu loh, kalau ndak kotor kan ndak belajar. Jadi ndak apa-apa, kadang-kadang kotor-kotor, kadang-kadang merusak-merusak, karena kadang anak kecil itu kan usil, latihan apa terus dia. Ada gelas buat main-main pecah. Tapi kan paling tidak dari situ dia banyak belajar. Cuma kalau dibentak, dimarahi, mungkin setelah itu dia trauma. Tidak berani eksplorasi lagi. Biaya gelas pecah dengan biaya mentalnya yang pecah jauh. Makanya teman-teman, ayolah kita sabar, pelan-pelan. Nah, hasilnya nanti lebih detail lagi adalah yang pertama, aktualisasi dan optimalisasi potensi dan bakatnya. Dari situ kan kita tahu, oh ternyata anakku ini, adikku ini senang dengan elektronik. Buktinya apa? Ono HP dipreteli, ono radio dibongkar-bongkar, ono. Jangan-jangan dia memang bakatnya elektronik. Oh dia bakatnya nyanyi. Tiap hari menyanyi, terus tiap hari, itu kan ketahuan. Coba dilarang untuk sejak kecil. Alah, berisik. Dia baru mulai nyanyi, kita marah-marah. Alah, mbok diem. Ayo, dia mati potensi nyanyinya. Yang kedua, memberi motivasi belajar. Ini menarik. Banyak anak yang mungkin karena ambisi orang tuanya dipaksa ini, dipaksa itu. Iya, dia jalankan karena dia tetap kalah power sama yang tua-tua, tapi dia tidak nyaman, tidak cinta dengan yang dia lakukan. Misalnya anak dipaksa membaca, misalnya belum waktunya dia senang baca, harus baca, dibeliin buku ini, buku itu, novel, ayo dibaca. Mungkin dia akhirnya ya karena kalah power tadi terpaksa membaca. Tapi khawatirnya membaca ini dalam rekaman otaknya adalah pengalaman yang traumatik. Saya dulu baca dipaksa terus, jadi pokoknya baca itu rasanya ada. Dia tidak nyaman dengan membaca. Ya dia bisa membaca, tapi dia tidak nyaman dengan membaca karena strategi untuk menanamkan bacaannya agak keliru. Belajar juga begitu, dipaksa belajar. Akhirnya ya dia belajar, tapi belajar itu kemudian jadi pengalaman yang bagi dia traumatik. Nah, ini jangan dipakai jurus ya teman-teman. Kalau ayo mas belajar, wah jangan dipaksa dong pak, ngono kamu. Jadi ya kalau kalian harus dipaksa, wis tua kamu. Kalau tidak belajar kapan lagi? Jadi banyak pengalaman-pengalaman harusnya ini penting, berharga dalam diri anak-anak berubah jadi pengalaman traumatik. Jadi kita sering harus bisa ini, harus bisa itu. Tapi cara memerintahkan, mengajaknya menyakiti mentalnya, menyakiti pikirannya, menyakiti jiwanya. Akhirnya dia mungkin melakukan itu tapi dengan berat hati atau dengan traumatik. Mungkin besok kalau dia punya power, punya kekuasaan, dia alah sudah tidak usah baca lagi, tidak apa-apa. Ya sekarang dia powerless, tidak punya kekuatan, tidak punya daya tawar. Nah ini boleh ini dikiaskan ke banyak kasus, mungkin ngaji, mungkin hafalan, mungkin macam-macam yang jangan sampai jatuhnya trauma. Baik, nah inilah misinya metode Montessori.